Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya sudah kita bahas tentang orientasi pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Perlu ditekankan di sini bahwa lingkup pembelajaran kita adalah lingkup pendidikan, ya. Jadi pembelajaran seni budaya dan keterampilan itu tidak sebatas dipahami sebagai sebuah proses pelatihan, ya. Perlu dibedakan antara pelatihan dan pembelajaran atau pendidikan, itu perlu dibedakan, ya. Jadi kalau pelatihan ya sekedar kreatif, sekedar bisa menciptakan sebuah karya seni itu sudah cukup. Sekedar bisa main musik itu tanggung jawab pelatih ya, sampai situ, ya. Kalau pendidikan ya tanggung jawab seorang guru atau tenaga pendidik itu lebih jauh dari sekedar pelatihan, ya. Itu perlu ditekankan di sini. Jadi sebagai pendidik ya itu harus memiliki orientasi jauh ke depan. Anak didik saya ini mau kita jadikan apa, ya. Kita harus memiliki tanggung jawab moral, ya, terhadap masa depan anak-anak, ya. Jadi nggak sekedar kita mengajarkan materi seni budaya dan keterampilan, habis itu masa bodoh, entah itu menguasai apa enggak, entah itu paham apa tidak, yes, masa bodoh ya terserah lah gitu, nggak sebatas itu, ya. Jadi kita harus memiliki tanggung jawab moral. Apakah pembelajaran seni budaya dan keterampilan yang kita ajarkan itu berhasil atau tidak? Apakah pembelajaran yang kita sampaikan ini berdampak baik pada perkembangan siswa ke depannya, atau justru sebaliknya? Apakah pembelajaran yang kita sampaikan ini malah justru memberi efek yang buruk terhadap perkembangan siswa? Nah, ini tanggung jawab guru ini juga harus diperhatikan, ya. Jadi nggak sekedar kita ngelatih gambar, nggak sekedar kita melatih nyanyi, nggak sekedar kita melatih bermain alat musik, menari dan lain sebagainya, ya. Tetapi apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan untuk anak-anak itu kita harus memiliki proyeksi jauh yang ke depan. Nah, ini anak-anak ini harus menjadi anak yang baik gitu. Jadi nggak sekedar menang di lomba, nggak sekedar seperti itu, ya. Tapi juga berdampak pada pembangunan mental, pembangunan karakter, wataknya juga gitu, ya. Nah, sebetulnya sudah banyak disinggung di berbagai literatur tentang orientasi pembelajaran seni budaya dan keterampilan, ya. Tentunya di kurikulum yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu juga sudah banyak, ya. Teman-teman nanti bisa melengkapi lagi, ya. Di sini kita jelaskan, ya, yang pertama orientasi pembelajaran SPK itu ya untuk menumbuh kembangkan kreativitas, ya, potensi seni, mental dan sikap dan mental anak didik, ya. Jadi kreativitas dalam pembelajaran seni itu sangat diutamakan, ya. Apakah pembelajaran seni itu pasti me, apa, membuat anak menjadi kreatif? Belum tentu. Nah, ini tergantung gurunya juga, gitu, ya. Yang penting adalah bagaimana kita mengajari atau pembelajaran seni budaya itu juga menjadikan anak kreatif, gitu. Itu yang penting, ya. Kalau kita harus saklek gambar pemandangan itu harus seperti ini, bermain piano itu harus seperti ini, itu juga rawan, ya, membelenggu anak
yang mengakibatkan anak itu jadi tidak kreatif gitu ya. Itu. Nah, ini perlu dibahas dalam satu pembahasan tersendiri ya, masalah kreativitas dan seni gitu. Kemudian mengembangkan potensi seni anak. Nah, di sini harus kita gali potensi seni anak itu. Dia potensinya di mana ya. Pasti memiliki keberagaman setiap anak. Apakah anak itu ada yang tidak memiliki potensi seni ya? Ya, saya rasa bukan masalah ada atau tidaknya ya. Yang menjadi masalah itu kita mau mengembangkan apa tidak gitu ya. Seberapapun kecil potensi yang dimiliki anak, kalau kita bisa mengembangkannya, itu akan menjadi gagasan yang bisa menciptakan sebuah karya seni yang begitu hebat gitu. Saya lebih percayanya seperti itu. Jadi ini juga ada hubungannya dengan bakat gitu. Jadi tidak ada penyanyi-penyanyi dunia itu dari kecil tiba-tiba langsung bisa nyanyi, nggak ada ya, nggak ada. Dia bisa hebat seperti itu juga saking seringnya latihan ya, saking intensifnya belajar ya, itu digali terus ya, diasah terus gitu. Bahkan banyak ilmuwan atau pemikir-pemikir dunia yang masa kecilnya dianggap memiliki IQ rendah juga, atau dianggap memiliki keterbelakangan. Nah, nyatanya ilmuwan-ilmuwan besar itu ketika anggapan itu dia lawan ya, dia bisa mengembangkan apa yang dianggap oleh orang pada umumnya itu sebagai rendahan ya, sebagai barang yang kecil. Dia memiliki kemampuan yang kecil dan susah berkembang, tapi nyatanya bisa menciptakan, dia bisa mengembangkan potensinya. Dia bisa mengembangkan potensinya sehingga dia memiliki karya pemikiran yang begitu hebat gitu. Di seni juga sama saya kira ya. Terus kemudian kita bisa mengembangkan sikap dan mental anak didik ya. Jadi bagaimana pembelajaran seni budaya itu juga berpengaruh pada sikap dan mental anak didik. Sikap anak didik bisa tanggung jawab, terus menjadi pede, pemberani ya, berani berekspresi, berani kritis. Nah, itu juga salah satu orientasi pembelajaran seni budaya dan keterampilan gitu. Jadi tidak hanya kreativitas, tidak hanya potensi seni yang dikembangkan, tetapi juga harapannya bisa berdampak pada perkembangan sikap dan mental anak didik gitu. Terus kemudian orientasi pembelajaran seni itu juga melatih daya apresiasi sehingga anak memiliki selera estetis yang tinggi ya. Daya apresiasi di sini anak itu memiliki minat yang tinggi, memiliki persepsi tentang seni yang begitu luas ya. Dia bisa tertarik, bisa menilai, bisa menimbang sebuah karya seni gitu ya. Sehingga dia bisa menilai ini seni yang tinggi, ini seni yang rendah ini. Ini seni yang karya seni yang berkualitas baik, dan ini karya seni yang berkualitas kurang baik gitu. Nah, harapannya ini bisa berimplikasi, bisa berdampak pada kehidupan real ya, kehidupan di dalam masyarakatnya. Dia bisa membedakan mana yang indah dan mana yang tidak indah gitu. Mana yang benar dan mana yang buruk ya. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, harapannya juga ke arah situ gitu. Kemudian pembelajaran seni budaya dan keterampilan itu juga mestinya kita arahkan untuk melatih peserta didik untuk berekspresi melalui media seni ya. Jadi anak berani berekspresi itu merupakan sebuah kebanggaan ya. Banyak anak-anak yang
susah berekspresi, mungkin karena tertekan, karena malu gitu ya. Sehingga jika dia mau berpendapat apa sudah minder terlebih dahulu. Nah, coba itu difasilitasi, dilatih melalui media seni ya. Barangkali ya, ini bukan satu-satunya alternatif ya seni itu ya. Ya cuma salah satu alternatif saja ya. Barangkali anak dengan bisa berekspresi melalui seni itu juga ekspresi yang lainnya bisa terangsang gitu. Kalau ekspresi melalui seni kan kita nggak vulgar kan gitu. Kita mau ngomong apa, mungkin kita punya unek-unek apa gitu. Kalau kita sampaikan melalui lisan itu kita mungkin takut, mungkin malu, mungkin bisa melukai orang lain ya. Nah, coba kita sampaikan melalui karya seni, melalui media seni gitu. Barangkali anak-anak juga lebih merasa terfasilitasi gitu ya. Tuh. Terus kemudian pembelajaran seni budaya bukan hanya bertujuan untuk mencetak anak didik menjadi seniman ya. Ini perlu ditanamkan. Kita mengajari seni itu bukan untuk mencetak anak-anak itu jadi seniman ya. Bukan untuk menjadi artis, bukan untuk sekedar pintar gambar, melukis, menyanyi, bermain musik, atau sekedar jago di panggung, bermain peran, pintar nari, enggak sekedar seperti itu ya. Tapi ini juga penting ya. Ini bukan berarti tidak penting ya. Pintar gambar, pintar menyanyi itu juga cara agama itu ya, syariatnya ya, ini penting ya. Tapi wilayah-wilayah teknis seperti ini juga jangan mengesampingkan wilayah non teknis ya. Sebaliknya wilayah non teknis itu juga jangan memisahkan wilayah teknis. Semua satu kesatuan ya, saling keterkaitannya. Ya. Ini yang ditulis Romo Mangun ini ya, pendidikan seni bukan bermaksud untuk mencetak anak ya, agar anak itu menonjol dalam mementaskan seni atau menjadi juara dalam perlombaan seni ya. Enggak seperti itu. Ya. Ini kadang sekolah itu banyak yang berambisi ya. Enggak ikut memantau prosesnya ya. Enggak ikut dalam mengembangkan anak-anak. Kadang dia menuntut anak itu harus juara ikut lomba. Nah, ini perlu kita pikirkan ulang ya. Jadi, yang terpenting dari pendidikan seni itu adalah anak didik bisa dibina ya, supaya memiliki kepekaan. Nah, ini kepekaan di sini yang penting ya. Bisa membedakan mana yang indah dan mana yang buruk ya. Mana yang pulasan palsu ya, mana yang jujur gitu. Jadi kita bisa membedakan karya seni, oh ini loh karya seni indah. Nah, terus bisa membedakan ini karya seni yang biasa-biasa aja sih gitu. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat ya, harapannya juga bisa menilai ya, perilaku ini baik, perilaku itu buruk. Nah, bisa membedakan seperti itu ya. Bisa membedakan kalau kita bertindak seperti ini itu baik apa buruk, nanti dampaknya seperti apa ya. Bisa mengidentifikasi seperti itu, bisa membedakan gitu. Nah, dalam pembelajaran seni budaya itu cita rasa anak perlu diperhalus ya, kepekaan, kebudimanan ya, attitude, terus sifat, karakter ya, duga prayoga ya, yang mengarah pada kearifan inilah yang terpenting dalam mata pelajaran kesenian ya. Jadi dalam mata pelajaran seni itu memberikan anak pengalaman berkarya seni terhadap anak itu penting ya. Tetapi tidak sebatas itu ya. Kita juga harus memiliki orientasi atau visi jauh ke depan ya. Bagaimana apa yang kita ajarkan itu bisa
berdampak pada perilaku anak, pada sifat anak ya, memiliki budi pekerti yang baik gitu. Terus anak menjadi bijaksana ya, bisa membedakan baik dan buruk ya, bisa membedakan mana yang indah dan tidak indah gitu. Nah, sebagaimana menurut Ki Hajar Dewantoro ya, seni merupakan segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan ya dan sifat indah ya, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia ya. Seni itu muncul dari perasaan manusia ya dan sifat indah. Kita memiliki selera keindahan, kita bisa mengekspresikan sebuah karya seni, kita bisa menciptakan sebuah karya seni karena kita punya selera keindahan ya, karena kita punya perasaan ya, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Jadi perasaan karya seni yang kita ekspresikan itu juga memberi timbal balik ya terhadap kita sendiri atau terhadap orang yang mengapresiasi, orang yang menonton, orang yang melihat karya seni, mungkin lukisan kita, orang itu bisa memberi efek psikologis ya, entah itu mungkin karena melihat musik kita orang itu jadi marah, nah bisa seperti itu, mungkin karena mendengarkan musik kita orang itu bisa jadi bahagia, nah itu jadi ada getaran jiwa perasaan manusia ya, jadi ada dialektika ya, ada itu, orang bisa melihat lukisan kita, bisa jadi si A biasa-biasa saja gitu, bisa jadi si B itu juga melihat lukisan kita, ini bagus sekali ya, pesannya mendalam, nah bisa jadi seperti itu ya. Tafsir terhadap karya seni yang begitu beragam itu sangat memungkinkan dan itu tidak masalah gitu ya. Gitu. Jadi ada seni itu apa yang diekspresikan dari perasaan kita ya, dan selera keindahan kita. Kemudian seni juga memiliki timbal balik terhadap jiwa dan perasaan manusia satu sama lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.